Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taib, terakhir sampai selesai ya penjelasan berkenaan dengan Sunan Abi Daud ya, yang merupakan tempat yang kedua dari Madonnah atau dari Madon al-Ahadits al-Hisan. Taib, selanjutnya qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi ikhtisar ulumil hadis qala, yakni qala Ibnu Shalah, wa ma yadhkuruhu al-Baghawi fi kitabih al-Masabih min anna sahiha ma akhrajahu aw ahaduhuma wa anna al-hasana ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ashbahuhuma fahuwa istilahun khasun la yu'rafu illa lahu wa qad ankara alayhi an-Nawawi dhalika lima fi ba'dihha min al-ahaditsil munkarah. Taib, kata beliau rahimahullah, sekarang beliau berbicara mengenai kitab Masabihus Sunnah ya, Masabihu as-Sunnah karya Imamul Baghawi rahimahullahu taala, Muhyis Sunnah Al-Husain ibn Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi rahimahullahu taala. Iya. Di mana kitab ini Masabihus Sunnah ini termasuk salah satu kitab yang menghimpun ya, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kemudian kitab ini diikhtisar, diringkas dan ditambahkan hadis-hadisnya oleh Al-Hafidz At-Tibrizi rahimahullah dalam kitab Mishkat Al-Masabih. Dan ini juga salah satu karena dia sudah menghimpun semua permasalahan agama, jadi kandungannya termasuk dari kutub Al-Jawami. Kandungannya termasuk kutub Al-Jawami. Di dalamnya ada pembahasan iman, ada ilmu, ada fikih dengan keempat macamnya, ya, ada pembahasan raqaiq dan seterusnya. Ya, kandungannya mencakup kutubul Jawami, ya, walaupun tentunya tidak bersanad, ya, namun hadis-hadis atau permasalahan agama seluruhnya tercakup dalam kitab ini. Karena itulah ini termasuk kitab yang sangat layak untuk dicoba untuk dihafalkan oleh seorang talibul ilm. 6. Kata beliau, adapun istilahnya Al-Baghawi dalam Masabih As-Sunnah, bahwa hadis sahih adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Sementara hadis hasan adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan semisalnya dari ashabus sunan. Ya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Al-Baghawi rahimahullahu taala dan diikuti juga oleh At-Tibrizi rahimahullahu taala, itu setiap bab, jadi beliau bisa dilihat di muqaddimahnya ya, penjelasan dari jenis atau kaifiat beliau dalam mentalif, dalam menyusun hadis. Jadi dalam setiap kitab ada banyak abwab. Misalnya Kitabul Ilm ada banyak bab di bawahnya. Nah, setiap bab ini beliau sebutkan di dalamnya 3 fasal. Al-faslul awal, al-faslul tsani dan al-faslul tsalis. Ya. Yang beliau masukkan dengan al-faslul awal, yang beliau masukkan dalam al-faslul awal adalah semua hadis-hadis yang berkenaan dengan judul bab yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya. Ya, yang beliau katakan ini di fasal awal semuanya sahih, yakni riwayat Bukhari, Muslim atau salah satu dari keduanya. Ini di al-faslul awal.
Setelah menyebutkan semua riwayat Bukhari Muslim yang berkenaan dengan judul bab, beliau pindah ke Al-Faslu Tsani. Al-Faslu Tsani adalah di situ beliau menyebutkan semua hadis-hadis yang berkenaan dengan judul bab, tapi di luar Bukhari Muslim dari Ashabus Sunan. Dan ini beliau bahasakan, beliau istilahkan apa? Hadis-hadis hasan. Ya, jadi beliau membawakan hasan setelah sahih. Di mana hasan yang dimaksud di sini adalah hadis-hadis yang beliau bawakan di Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, yang berisi hadis-hadis yang berkenaan dengan judul bab tapi riwayat Ashabus Sunan. Dikatakan di sini Abu Daud wa Tirmidzi wa asbahuhuma. Kemudian di Al-Faslu Tsalis beliau membawakan hadis-hadis yang berhubungan dengan judul bab, walaupun tidak secara nasson ya berhubungan dengan judul bab tersebut, tapi masih ada korelasinya. Nah, ini bisa dirujuk dalam muqaddimah kitab Mashabihus Sunnah atau Mishkat Al-Masabih. Nah, jadi di sini beliau yang dimaksud di sini adalah hadis-hadis hasan, kata Al-Baghawi. Yang beliau maksudkan dengannya adalah riwayat Abu Daud dan semisalnya yang beliau sebutkan di Al-Faslu Tsani atau mungkin di juga di Al-Faslu Tsalis. Kata beliau, fahuwa istilahun khas. Maka ini istilah khusus bagi Al-Baghawi, itu pun dalam kitabnya Mashabih As-Sunnah. La yu'rafu illalah. Tidak diketahui ada ulama lain yang menggunakan istilah hasan dengan maksud rawahu ashabus sunan au ahaduhum atau salah satunya. Baik. Tentang masalah istilah. Kita mengetahui ada kaidah la masyahah fil istilah. Tidak ada paksaan dalam perkara istilah. Nah, dan ini kaidah yang salah satu kaidah yang mufidah dalam berbagai disiplin ilmu. Bahwa ketika ada seorang alim yang mendatangkan suatu istilah ya, yang itu khusus untuk dirinya dalam karya tulisnya misalnya, atau dia membuat taksim tersendiri ya, maka pada dasarnya itu tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa diingkari. Misalnya dia membagi tauhid menjadi 3, ada yang bagi tauhid jadi 2 ya, dengan iktibar yang berbeda, walaupun esensi dari taksim tersebut semuanya sama ya, namun dari iktibar yang berbeda, ini tidak ada masalah. Namun yang bermasalah di sini adalah ketika seorang memunculkan istilah tersendiri dan itu istilah memiliki istilah dia sendiri itu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan apa yang masyhur di kebanyakan. Nah, ini yang menjadi muskilah. Iya. Semisal ada orang yang mengarang suatu kitab, misalnya mengarang suatu buku ya tentang anggaplah berkenaan dengan astronomi atau yang semacamnya. Kemudian dia membuat istilah khusus dalam bukunya. Dia bilang dalam buku ini saya menamakan timur dengan barat dan barat dengan timur. Ini dalam buku ini toh. Dia sudah sebutkan dalam muqaddimahnya. Nah, maka yang seperti ini kan ya tarattab alaihi al-hukum. Ya tarattab alaihi al-hukum. Ya kan akan yang ada adalah memberikan kebingungan dan bisa memberikan hukum yang berbeda dari apa yang difahami oleh kebanyakan orang. Ya, oleh kebanyakan orang ketika orang membaca dan dia tidak mengetahui. Nah, atau misalnya dia menamakan saudara ya, saudara bapaknya am ya, dia menamakannya dengan khol masalan ya, padahal yang masyhur adalah am ya kan, paman, saudara dari bapak, dia menamakannya khol, istilah khusus bagi dirinya. Ini ada konsekuensi hukum darinya. Maka tidak semua istilah itu bisa ditolerir ya, istilah khos tidak semuanya bisa ditolerir ya. Kalau istilah khos tersebut mendatangkan perbedaan hukum belakangan nantinya ya, maka ini harus dipaksakan ya, ini tidak boleh, harus diingkari maksudnya. Tidak boleh seorang mendatangkan suatu istilah jadid yang kemudian berakibat mendatangkan bisa melahirkan faedah hukum yang berbeda. Nah, dan inilah yang kelihatannya terjadi di sini, karena itulah diingkari oleh para ulama bahwa istilah hasan al-mutaqarrir indahum adalah al-hasan ala ta'rif sebagaimana yang telah berlalu. Datang kemudian Al-Baghawi rahimahullah, beliau sudah sebutkan dalam muqaddimah beliau, walaupun sudah beliau jelaskan dalam muqaddimah bahwa yang beliau maksud dengan hasan di sini adalah ma rawahu ashabus sunan. Namun ini berbeda konsekuensinya dengan apa yang dipahami oleh para ulama bahwa hasan itu ya hukum atas hadis.
Bukan hasan bi'tibar al-mukharrij, siapa yang meriwayatkannya. Tapi hasan ini adalah hukum terhadap sebuah hadis. Maka ini bisa menimbulkan salah persepsi, ya, dan melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda. Karena itulah kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, wa qad ankara alaihi an-Nawawi fi dzalik. Karena itulah an-Nawawi wa qad ankara alaihi an-Nawawi dzalik. Karena itulah an-Nawawi mengingkari, ya. Bukan karena beliau tidak memahami lama syah fil istilah tentunya, bukan, tapi beliau memandang bahwa ini istilah yang harus dipaksakan di sini, bahwa hasan sudah punya definisi dan kita semua tahu, dan kamu datang dengan membawa istilah baru seperti ini bisa memberikan persepsi yang berbeda dan bisa memberikan hukum yang berbeda. Karena itulah Nawawi rahimahullahu taala mengingkarinya, ya, mengingkari taksim ataupun istilah dari Al-Baghawi rahimahullah. Kata beliau, lima fi ba'dihha minal ahaditsil munkarah. Karena pada hadis-hadis riwayat ashabus sunan yang beliau katakan hasan ini ditemukan adanya hadis-hadis yang mungkar, ya, ditemukan adanya hadis-hadis yang mungkar. Maka ini yang menyebabkan kemudian penyebutan Al-Baghawi rahimahullah dalam muqaddimahnya bahwa yang saya maksudkan dengan hasan dalam buku ini adalah ini kemudian tidak bisa diterima oleh para ulama, ya, karena beliau menggunakan hasan dengan i'tibar seperti itu, ya, dan ditemukan bahwa dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan yang beliau katakan hasan itu terdapat hadis-hadis yang mungkar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ini sekedar pembahasan tambahan saja, sampingan, karena ini hanya berlaku kalau seorang membaca masabih as-sunnah. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala qala yani Ibnu Salah, al-hukmu bis-sihhati awil husni 'alal isnadi la yalzamu minhu al-hukmu bidzalika 'alal matni idh qad yakunu syadzan aw mu'allala. Taib. Kata beliau rahimahullah, hukum terhadap sebuah sanad, bahwa sanad itu sahih atau hasan, itu tidak melazimkan hukum yang sama juga ditetapkan kepada matannya, karena bisa saja matannya syadz atau mu'allal. Tapi di sini yang ingin beliau jelaskan adalah bahwa qaul al-mukharrij atau al-muhaddits hadza haditsun sahihul isnad, hadzal hadits sahihul isnad, misalnya hadis ini sahihul isnad, atau dikatakan isnaduhu sahih atau isnaduhu hasan, ya, itu berbeda dengan ucapan muhaddis hadza haditsun sahih, hadza haditsun hasan. Berbeda antara kalimat sahhaha isnadahu dengan sahhahu, atau hassana isnadahu dengan hassanahu. Nah, hukum terhadap sanad itu tidak ada korelasinya dengan hukum terhadap al-hadis, kepada al-matan itu sendiri. Ya, kenapa? Karena kadang matan itu sanad itu sahih atau hasan, tapi matannya itu syadz atau mu'allal setelah dikumpulkan jalan-jalannya. Dan ini saya kira perkara yang masyhur dan ma'ruf ladaikum. Sebagaimana juga sebaliknya, ketika seorang alim menghukumi ini sanad isnaduhu dhaif, maka itu adalah hukum terhadap sanadnya saja, bukan hukum terhadap hadisnya. Maka bisa jadi suatu hadis sanadnya dhaif, tapi hadis itu sahih, yakni matannya sahih karena ada mutabaah dari jalan yang lain atau ada syahid dari sahabat yang lain. Ya. Jadi ketika dikatakan isnaduhu dhaif, maka bisa jadi hadis itu sahih dan bisa jadi hadis itu hasan. Ya, karena isnaduhu itu hanya ketika dikatakan isnaduhu sahih atau hasan, itu hanya berkenaan dengan sanad saja dan tidak menyinggung masalah al-isnad. Nah, penjelasannya, kita sudah mengetahui bahwasanya kriteria hadis sahih ataupun hadis hasan itu ada khamsah, kan? Ada 5. Ittisalus sanad, kemudian adalatur ruwat, kemudian tamamud dhabtur ruwat kalau siqah, kalau sahih, atau khafifud dhabt kalau khafifud dhabt kalau dia hasan. Ya. Kemudian ghairu syadz dan ghairu mu'allal. 3 syarat yang pertama ini syarat subutiyah, dipersyaratkan harus ada pada sanad. Sementara 2 syarat yang terakhir
Afwan. Kenapa ini? Terputus sebentar. Oh, khair insyaallah. Di lampu ya. Sebentar. Restart modemnya dulu, tunggu. Nah. Baik. Taib, afwan. Mati lampu tadi, jadi IndiHome-nya juga mati. Suaranya jelas? Nah, Nuwasil. Jadi kita kembali tadi bahwa pembedaan antara hasan atau hukum terhadap al-isnad dengan hukum terhadap hadis itu dari pembedaan mereka terhadap dalam syarat sahih atau hasan, ya. Kita sudah sebutkan bahwa syarat hadis sahih ada 5, ya, yaitu ittisalus sanad, kemudian adalatul ruwat, kemudian tamamul dhabt untuk hadis sahih ataupun khafiful dhabt untuk hadis hasan. Kemudian yang keempat adamul syudzud, dan yang kelima adamul mu'allal, ya, adamul illa al-qadihah. Ini 5 syarat. Nah, 3 syarat yang pertama ini adalah syurut subutiyah, ya, syarat yang harus ada pada hadis sahih, yakni ittisalus sanad, adalatul ruwat, sama dhabtur ruwat. Kemudian 2 syarat yang terakhir adalah syarat salbiyah, yakni syarat yang harus tidak ada. Ya, 2 hal yang disyaratkan tidak ada dalam hadis sahih, yaitu syadz dan illa al-qadihah. Ini dua-duanya harus tidak ada. Nah, ketika 3 syarat yang pertama terpenuhi, maka ini adalah hukum terhadap sanad. Maka ketika mereka mengatakan isnaduhu sahih, berarti apa? Yang mereka pasti dan yang mereka pastikan dan yang mereka jamin adalah 3 syarat yang pertama. Ketika mereka mengatakan isnaduhu sahih, berarti ittisalus sanad, sanadnya bersambung, kemudian rawinya ada udul semuanya, dan yang ketiga semua rawinya tamamud dhabt. Ketika mereka mengatakan isnaduhu hasan, maka yang mereka jamin 3 yang pertama, sanad, adalah, dan khafiful dhabt, ya. Adapun ketika mereka mengatakan sahihul isnad, hadisun sahih atau hadisun hasan, maka 5-5-nya terpenuhi. Ada musyad dan adamu ghairu syad dan ghairu adamu illatin qadihah. Jelas sampai sini ya. Jadi
Ketika mereka mengatakan memvonis sanad, maka itu berarti mereka hanya berbicara tentang tiga syarat yang pertama saja. Ya. Dan ketika kelima syaratnya terpenuhi, barulah itu vonis terhadap hadis ataupun matan hadis tersebut. Nah, wallahu taala alam bisawab. Walaupun sebagian ahlul ilm, ya, ini yang asal ya. Jadi pada dasarnya berbeda antara al-hukmu alal isnad dan al-hukmu ala al-hadis, ya. Bahwa hukum terhadap hadis itu mencakup hukum terhadap sanad tidak mencakup hukum terhadap hadis. Jelas sampai sini? Nah, jadi kita katakan tadi ketika seorang alim mengatakan ini hadisnya sanadnya sahih, bisa jadi hadisnya dhaif. Ketika seorang alim mengatakan isnaduhu hasan, bisa jadi hadisnya dhaif, dan bisa jadi juga hadisnya sahih. Tapi sanad yang diperiksa ini adalah sanad yang hasan. Yani dia hanya berbicara mengenai sanad yang ada di depannya saja. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang alim mengatakan isnaduhu dhaif, bisa jadi dia hasan, hadisnya hasan. Ketika seorang alim mengatakan isnaduhu sahih, bisa jadi isnaduhu dhaif, bisa jadi hadisnya sahih. Nah, bisa jadi hadisnya sahih. Nah, demikian pula sebaliknya. Perhatikan, kalau seorang alim mengatakan hadza hadisun sahih, ini hadisnya apa? Sahih. Baik. Iya. Ketika seorang alim mengatakan hadza hadisun sahih, apakah berarti sanad yang kita temukan ini berarti sahih juga? Ya, belum tentu. Belum tentu. Karena ketika seorang alim mengatakan hadza hadisun sahih, yakni dia berbicara tentang hadis ini dari seluruh jalan-jalannya. Tidak mengharuskan ketika kita dapatkan satu hadis di sini, satu sanad di sini, berarti ini juga sanad ini pasti sahih. Kenapa? Karena hukumnya sahih hadis ini. Belum tentu. Bisa jadi hadis sahih ini lahir dari kumpulan hadis hasan menjadi sahih li ghairihi, kemudian dikatakan hadza hadisun sahih. Jelas sampai sini? Atau bisa jadi dia menghukumi hadis ini sahih bi'tibar hadis-hadis sahih yang sanad-sanad sahih yang dia lihat. Dan tidak menutupi ada beberapa jalan atau ada beberapa sanad yang hasan, bahkan mungkin yang dhaif, tapi hadis itu sahih. Nah, ini hal yang kita pandang dari arah sebaliknya. Jadi sekali lagi, ketika seorang alim menghukumi sanadnya, maka itu sanad tertentu itu bukan hukum terhadap hadis itu secara utuh. Sebagaimana sebaliknya, ketika seorang alim menghukumi hadis itu secara utuh, itu tidak bisa digunakan untuk menghukumi sanad per sanad. Ya. Jadi ketika seorang alim mengatakan hadza hadisun sahih, maka tidak melazimkan setiap sanad untuk hadis ini sahih juga. Bisa jadi ada yang hasan, bisa jadi ada yang dhaif. Bisa jadi ada yang dhaif. Jelas sampai sini ya? 6. Ini yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkenaan dengan perbedaan hukum antara sanad dengan matan atau hadis secara umum. Tsumma qala rahimahullahu taala qala wa amma qaulu Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahihun fa mushkil li'anna al-jam'a bainahuma fi haditsin wahidin kal muta'adziri faminhum man qala dzalika bi'tibari isnadaini hasanun wa sahihun. Taib. Sebelumnya kita lanjut, kita bacakan dulu kata beliau rahimahullah, adapun ucapan At-Tirmidzi. 6. Hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Fa muskil. Ini ada iskal. Ya. Kenapa? Ma'ruf sudah berlalu bahwasanya al-hasan itu duna sahih. Al-hasan duna as-sahih. Maka menggabungkan dua sifat yang berbeda martabahnya dalam satu hadis, kata beliau, li'annal jam'a bainahuma fi hadisin wahid kal muta'azzir. Ya, dua hal yang muta'azzir, merupakan perkara yang tidak mungkin, tidak bisa dilakukan. Taib. Pertama, ada tiga hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan kalamnya At-Tirmidzi hasan sahih ini. Hasan as-sahih. Sebelum kita lanjut membacakan pendapat-pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, bahwa penggabungan hasan dengan sahih ini hanya masyhur digunakan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Karena itulah pembahasan atau urgensi untuk mengetahui makna hasanun sahih ini tidak bersifat meluas, mencakup semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pun
ini hanya berlaku untuk hadis-hadis dalam Jami' Tirmidzi, itu pun untuk hadis-hadis yang beliau hukumi hasanun sahih, dan itu jumlahnya tidak banyak dalam Jami' Tirmidzi. Artinya bi'tibar hadis-hadis yang lain masih lebih banyak hadis-hadis yang beliau hukumi dengan sahih atau hasan saja, atau yang beliau ta'lil, bahkan gabungan seluruhnya itu masih lebih banyak dibandingkan hasan sahih. Ya, hadis yang dihukumi hasan sahih. Jadi dari sini kita bisa melihat nilai urgensinya mengetahui apa itu hasan sahih inda Tirmidzi ini tidak terlalu signifikan. Ada urgensinya, tapi tidak terlalu signifikan. Ini hal yang pertama yang butuh digarisbawahi sebelum kita membahas masalah ini. Jadi mengetahui apa sih maksud dari kalamnya At-Tirmidzi hasanun sahih ini tidak memiliki urgensi yang besar. Ada urgensinya tentunya, tetap bagaimanapun At-Tirmidzi adalah seorang alim yang beliau punya istilah ya yang mu'tabar dalam hal ini ya. Namun sekali lagi urgensinya tidak terlalu besar. Mengapa? Karena ini hanya berlaku dalam Jami' Tirmidzi, itu pun hanya dibicarakan ketika menyinggung hadis-hadis tertentu yang beliau hukumi dengan hasanun sahih, yang jumlahnya masih jauh lebih masih di bawah dibandingkan gabungan hadis-hadis lain dalam Jami' Tirmidzi yang beliau tidak hukumi hasan sahih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan jumlah hadis yang dibahas itu sedikit, sebagaimana yang kita sebutkan dalam masalah yang pertama, yakni urgensinya tidak terlalu banyak karena tidak melingkup banyak hadis. Itu pun ini menjadi penting bagi orang yang ingin mentaklid, atau bukan mentaklid, menjadikan tashihnya At-Tirmidzi sebagai itibar. Ya, menjadikan tashihnya At-Tirmidzi sebagai itibar, apalagi yang bertaklid kepada hukumnya At-Tirmidzi. Ini penting bagi dia. Ini penting bagi dia. Bagi orang-orang yang afwan. Tadi suaranya nggak jelas ya, Anda lupa colok ininya. Nah, bahas. Tapi insya Allah kedengaran ya. Nah, jadi saya ulangi. Bagaimana dari tadi suaranya jelas nggak? Tadi pakai audio laptop, saya nggak pakai headset, saya lupa colok. Ustaz Fajar, jelas suaranya? Jelas, taib. Iya, alhamdulillah. Nah, kita ulangi, kita kembali. Ya, jadi perkara yang kedua, kita katakan bahwa mengetahui makna hasan sahih ini penting hanya bagi yang bertaklid kepada At-Tirmidzi, atau setidaknya menjadikan itibar. Maksudnya menjadikan itibar adalah apa? Kalau ada ulama lain yang mendoifkan suatu hadis dan At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih hadis tersebut, maka dijadikan itibar. Yani kita pandangin hukumnya Tirmidzi. Ini harus ditarjih. Ya. Ini harus ditarjih. Jelas sampai sini? Karena ada juga sebagian ahlul ilm yang tidak menjadikan tasihnya Tirmidzi sebagai itibar. Yani hatta Tirmidzi mengatakan hasan sahih, tetap saya mau periksa gitu. Karena sebagian memandang At-Tirmidzi rahimahullahu taala mutasahil dalam at-tashih. Ya, dan ini lahu ra'yuhu. Ini pendapat dari sebagian ahlul ilm ya, mengatakan bahwa Tirmidzi rahimahullahu taala mutasahil fit tashih. Dan ini wallahu taala alam bisawab, fihi nadhar. Ya, fihi nadhar. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan beliau mutasahil karena mensahihkan hadis-hadis dari perawi, ya, mensahihkan hadis-hadis yang dalam hadis tersebut terdapat perawi yang sangat dhaif atau yang disepakati dia dhaif. Namun yang seperti ini tidak bisa menjadi alasan untuk menyatakan seorang alim itu mutasahil, apalagi seperti Imam Tirmidzi ya, yang mengambil ilmu ilalul hadisnya dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan keberadaan seorang alim itu berdalil dengan rawi-rawi yang dhaif, itu tidak menunjukkan dia mutasahil langsung dikatakan indal itlaq. Kenapa? Karena sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat rawi-rawi yang dhaif di dalamnya. Dalam Sahih Bukhari ada ada rawi-rawi yang dhaif maksud saya. Dalam Sahih Muslim ada juga rawi-rawi yang dhaif di dalamnya. Ya. Apa jawaban para ulama ketika mendapati rawi-rawi dalam Bukhari Muslim ada rawi dhaif? Jawaban mereka adalah karena Al-Bukhari dan Muslim telah intiqa hadis-hadis mereka, yakni
tidak ada satupun rawi yang doif kecuali dia punya hadis-hadis sahih, kan begitu ya. Sebagaimana tidak ada rawi yang thiqah yang tidak punya salah, pasti ada hadis-hadis salahnya. Maka Bukhari dan Muslim katanya setelah mengintiqo hadis-hadis rawi yang doif ini dan dipilih hadis-hadis yang terbaiknya, itu yang diriwayatkan. Ya, maka kita katakan alasan itu pula kita bisa terapkan, kita bisa arahkan kepada Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwa terkadang beliau menghasankan atau menerima suatu hadis, ya, suatu menghasankan, mensahihkan suatu hadis yang di dalamnya ada rawi-rawi yang dhaif, ya, bi'tibar beliau telah intiqa rawi-rawinya atau hadis-hadis dari rawi yang dhaif tersebut. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi ini perkara yang kedua, bahwasanya mengetahui makna hasanun sahih inda Tirmidzi, ya, inda Tirmidzi ini bagi yang menjadikan tasihnya Tirmidzi sebagai menjadikan iktibar tasihnya Tirmidzi, apalagi yang mengikuti tasihnya At-Tirmidzi, maka ini penting bagi dia. Kemudian perkara yang ketiga, bahwasanya nusakh dalam Sunan Tirmidzi ini katsirah, ya, ada banyak manuskrip dan mutabayinah, berbeda-beda. Ya. Dari sisi tidak bisa dikompromikan. Maksudnya kadang ada satu hadis di nuskha ini dikatakan beliau menghukumi hasan sahih, tapi di nuskha lain beliau katakan hasan, atau di nuskha lain beliau katakan sahih. Jadi hadis-hadis yang beliau katakan hasan sahih di satu nuskha itu tidak di nuskha lain semua hasan sahih juga hukumnya, berbeda-beda. Maka ini menjadi iskal yang lain yang menjadikan permasalahan ini menjadi kurang signifikan faidahnya. Ya, kurang signifikan faidahnya. Ini bagi yang tidak bisa mentarjih antara nuskha yang ada. Jelas ya? Taib. Ini tiga perkara penting yang perlu diperhatikan berkenaan dengan hasan as-sahih. Nah, sebelum kita masuk menjelaskan ikhtilaf pendapat di kalangan para ulama mengenai kalamnya At-Tirmidzi. Taib. Jadi setelah memahami ini, kita kembali kepada permasalahan. Kata beliau, li'annal jam'a bainahuma fi haditsin wahidin kal muta'azzir. Yani agak berat menggabungkan hasan dengan sahih. Muta'azzir. 6. Kenapa? Karena ini dua perkara yang berbeda. Ini kalau sama kalau kita katakan misalnya tinggi pendek misalnya kan. Dia tinggi pendek, ya. Dia jayyid dan mumtaz misalnya. Ini kan dua sifat yang berbeda digabungkan dalam satu perkara. Ini muta'azzir, ya. 6. Karena itulah kalau ada pertanyaan misalnya, lantas kenapa para ulama kemudian memberikan jawaban? Bukankah muta'azzir menggabungkan dua sifat yang berbeda pada pada sesuatu? Bukankah itu muta'azzir? Lantas kenapa para ulama memberikan jawaban-jawaban? 6. Kita katakan bahwasanya dua perkara yang berbeda atau bahkan mungkin tadad, bertentangan masalan, ya. Walaupun di sini hasan sahih tidak bertentangan, cuma berbeda saja. Ya. Bahkan menggabungkan dua hal yang tadad saja, yang berbeda, misalnya hitam putih, ya, digabungkan jadi satu. Ini memungkinkan kalau masing-masing dari dua sifat ini memiliki itibar. Misalnya hitam putih dikatakan misalnya mukanya putih, badannya hitam putih, kan bisa. Karena memiliki jihah yang berbeda. Memiliki jihah yang berbeda. Dikatakan panjang pendek. Maksudnya panjang pendek apa? Oh, orangnya pendek tapi tangannya panjang. Ini kan itibar yang berbeda. Tidak bisa menggabungkan dua sifat yang tadad pada sesuatu, ya, dengan syarat bahwa keduanya memiliki jihah yang berbeda. Ya. Apalagi semacam hasan sahih tidak tadad, cuman berbeda saja, mutabayinah tapi tidak tadad, tidak bertentangan, ya. Karena itulah semua tarjih atau semua aqwal, ya, yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, taujihat yang disebutkan oleh para ulama mengenai kalamnya At-Tirmidzi hasan sahih, semuanya pasti mengarahkan kepada dua jihah yang berbeda. Karena inilah satu-satunya makhraj. Satu-satunya solusi untuk memahami kalamnya Tirmidzi hasan sahih adalah dengan mengarahkan hasan sahih ini kepada aujuh yang berbeda, wajah yang berbeda. Kalau tidak, ya muta'azzir. Kalau tetap mau dipaksakan pada satu hadis dengan iktibar dan sudut pandang yang sama, ya muta'azzir.
Tapi kalau i'tibarnya berbeda, sudut pandang yang berbeda, bisa saja menggabungkan dua sifat pada satu perkara. Jangankan hasan sahih yang tidak tadad, yang tadad saja seperti tadi bisa digabungkan dalam pada satu perkara dengan catatan memiliki wajhan atau wujuh yang berbeda. Tapi kita lihat jawaban yang pertama atau taujih yang pertama. Faminhum man qala dzalika bi'tibari isnadain hasan wa sahih. Ini. Ada pendapat yang pertama mengatakan ucapan At-Tirmidzi hasan sahih ini bi'tibar dua jalan atau lebih. Jadi hadis-hadis yang beliau katakan hasan sahih, ya, menurut pendapat yang pertama pasti dia memiliki banyak jalan atau setidaknya minimal dua jalan. Di mana satu jalan diperiksa ternyata hasan, ada rawi hasan di dalamnya. Kemudian jalan lain diperiksa, oh semuanya sikoh, sahih. Datang Imam Tirmidzi melihat dua jalan ini atau mungkin tiga jalan atau empat jalan. Dia lihat-lihat, oh ternyata sebagian jalan ada yang hasan, sebagian jalan ada yang sahih. Maka beliau mengatakan ini hadis dengan matan ini hasanun sahih. Hasan sahih. Jadi dua itibar. Jelas sampai sini ya. Sehingga makna kalam At-Tirmidzi menurut pendapat yang pertama ini, ya, menurut pendapat yang pertama ini adalah seakan-akan ada ditakdirkan huruf ataf di antaranya. Sehingga makna hasan sahih yakni hasanun wa sahih. Ini hadis hasan dan sahih. Kenapa? Sebagian jalannya ada yang hasan, sebagian jalannya ada yang sahih. Maka Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Menurut pendapat yang pertama mengatakan yakni hasan wa sahih. Ya. Maka menurut pendapat yang pertama ini, hadis-hadis yang dikatakan oleh At-Tirmidzi hasanun sahih itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan sahih saja. Dibandingkan apa? Sahih saja. Iya, jelas sampai sini? Ya, jadi tingkatannya hasan sahih, baru hasan. Kenapa? Karena hasan sahih berarti lebih banyak jalannya. Banyak jalannya dan satunya hasan, satunya sahih. Satunya hasan, satunya sahih. Sehingga ini masuk dalam kategori sahih sahih yang mendapatkan dukungan lebih banyak, maka lebih tinggi hasan sahih dibandingkan sahih saja dan hasan saja. Taib, apa komentar Ibnu Katsir? Beliau mengkritisi taujih yang pertama ini. Kata beliau, qultu wa hadza yarudduhu annahu yaqulu fi ba'dil ahadits hadza haditsun hasanun sahihun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Ya, taujih yang pertama ini tertolak. Kenapa? Karena ditemukan dalam sebagian hadis beliau mengatakan haditsun hasanun sahihun gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini. Ya. Maksudnya apa? Ya, terbantahkan kalau hasan sahih itu berarti dia punya dua jalan atau lebih. Kenapa? Beliau katakan gharib plus dipertegas dengan la na'rifuhu illa min hadza al-wajh. Berarti tidak mungkin dia punya dua jalan. Maka dengan demikian, taujih yang pertama ini muntaqad dari sisi ini. Walaupun sekali lagi intiqad ini atau naqad ini bisa lagi disanggah, ya, dengan sanggahan berikutnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nuzhatun Nadhar, bahwasanya ya kita di sini berbicara mengenai hadis-hadis yang dihukumi oleh At-Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Itu yang kita bicarakan. Adapun kalau At-Tirmidzi menambahkan gharib, maka itu bukan pembahasan kita lagi. Yakni hasan sahih saja itu berbeda maknanya dengan hasan sahih gharib. Ya, sebagaimana sudah berlalu kan, kata hasan saja beda dengan hasan gharib, beda dengan hasan sahih. Ya. Ini disanggah. Naqad dari Ibnu Katsir ini kemudian disanggah lagi oleh para ulama dengan mengatakan bahwasanya kita di sini hanya berbicara mengenai maksud kalamnya At-Tirmidzi hadza haditsun sahih. Adapun kalau ada lafaz tambahan, kita tidak bicarakan ini, enggak bahas ini. Taib, ini jawaban terhadap irad yang dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, kemudian pendapat yang lain, taujih yang lain. Kata beliau wa minhum man yaqul. Di antaranya pendapat yang kedua mengatakan huwa hasanun bi'tibaril matan sahihun bi'tibaril isnad. yakni hasan dari sudut tinjauan matannya, ya, dan sahih dari sudut tinjauan apa? Sanadnya. Ya, maksudnya sanad-sanadnya ini sahih. Ya.
sahih. Apakah sahih li dzati atau sahih li ghairi, pokoknya sanadnya sahih. Sementara matannya hasan. Ya. Maka dari sudut pandang yang kedua ini, hasan yang dimaksud pada kata hasan sahih yakni hasan lughawi, ghairu al-istilahi. Yakni haditsnya sahih, haditsnya ini sahih tapi matannya baik. Matannya ini bagus kandungannya. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan matan yang hasan yakni secara lugawi yakni yang berbicara tentang surga, yang berbicara tentang pahala dan semacamnya. Ya, dan semacamnya. Taib. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan irad lagi. Kata beliau, wa fi hadza nadharun aidan. Pendapat ini juga yang mengatakan bahwa sahih itu hukum terhadap sanadnya dan hasan adalah hukum terhadap matannya. Apa maksudnya hukum terhadap matan? Yakni kandungannya hasan. Ya. Hasan lugawi, yakni bagus matan hadis ini, bagus, ya. Kata beliau ini juga dikritik. Kenapa? Fa innahu yaqulu dzalika fi ahadits marwiyatin fi sifati jahannam. Karena ditemukan At-Tirmidzi menggunakan istilah hasanun sahihun, ya, pada hadis-hadis yang matannya berkenaan dengan sifat jahannam, wa fil hudud, tentang hukum-hukum pidana, wal qisas, ya, wa nahwi dzalik. Dan berbicara tentang sifat-sifat jahannam, sifat neraka itu tidak hasan, maksudnya ya tidak seperti surga atau berkenaan dengan pahala. Ya, ini irad yang disebutkan di sini oleh Imam At-Tirmidzi Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib. Irad dari Imam At-Tirmidzi ini kemudian irad dari Ibnu Katsir di sini ditakib lagi atau dijawab oleh para ulama lain dengan mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang jahannam atau hadis-hadis tentang qisas wal hudud, kenapa enggak dikatakan hasan juga maknanya? Apa masalahnya? Ya. Apa masalahnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayat." Qisas itu ada hayat. Ya kan? Ya, ada hayat. Maka qisas itu kebaikan, itu sesuatu yang hasan. Nah, ala kulli hal ini juga sekali lagi semua taujih yang disebutkan di sini ada iradnya, ada jawaban terhadapnya. Wallahu alam bissawab. Baik. Walaupun tadi kadang jawabannya juga tidak memuaskan. Yang jelas ada saling jawab dalam permasalahan ini. Kemudian setelah menyebutkan dua pendapat ini, beliau rahimahullah Ibnu Katsir menyebutkan pendapat beliau sendiri yang beliau tarjih. Kata beliau, "Walladzi yadhharu li annahu yusharribul hukma bis-sihhati 'alal hukmi bil hasani kama yusharribul hasana bis-sihha." Kata beliau yang nampak bagi saya, ya, yakni yang lebih tepat menurut saya adalah At-Tirmidzi yusharribu, yakni yusharribu yudhamminu, menyisipkan ke dalam makna hasan itu makna sahih. Demikian pula sebaliknya, sahih disisipkan ke dalamnya makna hasan. Tahu tadmin ya, tadmin. Nah, jadi yusharribu atau yudhamminu. Jadi hasan mengandung makna sahih, sahih mengandung makna hasan. Ya, mengandung makna hasan. Taib. Sebelum kita menyebutkan pendapat Ibnu Katsir ini, ada satu pendapat lain yang tidak disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di sini, dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nuzha. Iya. Bahwa kalau hadis tersebut ya cuman memiliki satu jalan, ya, kalau hadis tersebut memiliki dua jalan, maka sebagaimana yang disebutkan di sini yang pertama, hasan ya bi'tibari isnadin wa sahihun bi'tibar isnadin akhar. Sudah berlalu kan? Tapi bagaimana kalau cuma satu sanad saja? Ya, seperti tadi misalnya anggaplah kita pakai hasan sahih gharib, cuma satu sanad. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullah, makna hasan sahih yakni hasanun inda qaumin wa sahihun inda qaum. Jadi ketika hadis tersebut cuma hadis gharib mutlak, cuma satu jalan. Kemudian At-Tirmidzi mensifatinya hasan sahih, maka maksudnya
sebagian ulama ada yang memandang hadis ini hasan, sebagian ulama lain memandang sahih. Datang At-Tirmidzi, dia lihat oh ulama berbeda pendapat, satunya mengatakan hasan, satunya mengatakan sahih. Datang At-Tirmidzi digabungkan, hasanun sahih, selesai. Maka menurut pendapat ini, ya, ditakdirkan huruf atof au di antaranya, dikatakan hasanun au sahih. Yani At-Tirmidzi seakan-akan mengatakan ini hadis kalau bukan hasan ya sahih. Kalau bukan hasan ya sahih. Kenapa? Karena para ulama berbeda. Ya. Maka dari sudut tinjauan ini, hadis yang dikatakan oleh At-Tirmidzi hasanun sahih itu lebih di bawah tingkatannya daripada sahih dan lebih di atas dari hasan. Jadi tingkatannya sahih dulu yang tertinggi, baru hasanun sahih, baru hasan. Ya. Kenapa hasanun sahih dibawa dari sahih? Karena sahih semua sepakat ini sahih. Sementara hasanun sahih diperselisihkan, sebagian mengatakannya hasan, maka derajatnya turun. Kenapa dia di atasnya hasan? Ya karena ini sepakat semua hasan. Adapun hasanun sahih sebagian mensahihkan, maka lebih di atas derajatnya. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nukhbah, yang kemudian beliau jelaskan dalam Nuzhatun Nadhar, ya, bahwa fa in jumi'a falit taraddudi fin naqil wa illa fa bi'tibari isnadain, kata beliau dalam Nukhbah. Kalau hasan dan sahih digabungkan, ya, falit taraddudi fin naqil, ya, maka itu karena apa? Perbedaan hukum dari para ulama. Sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan sahih. Yakni ketika tafarrud, ketika hadisnya cuma satu jalan. Wa illa, tapi kalau sanad hadisnya punya dua jalan atau lebih, fa bi i'tibari isnadain. Maka hukum hasan sahih berdasarkan dua sanad tersebut dari dua sudut pandang yang berbeda. Taib, ini berarti pendapat yang ketiga, ya. Ada tiga pendapat kalau kita gabungkan. Kemudian pendapat yang keempat, dan ini yang dipilih, yang menjadi tarjihnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yakni bahwa hasan sahih itu sahih beliau yusyarribu, ya, fihi hukmu al-hasan, demikian pula sebaliknya. Fa'ala hadza yakunu ma yaqulu fihi hasanun sahih a'la rutbatan indahu minal hasan wa dunas sahih. Ya, karena itulah kata beliau, hadis-hadis yang beliau sifati dengan hasanun sahih menurut At-Tirmidzi itu lebih tinggi rutbahnya dibandingkan yang hasan tapi tetap dibawanya sahih. Iya. Jadi sahih yang paling tinggi, baru hasan sahih. Kenapa hasan sahih dibawanya? Karena yusyarrabu fihi hukmul hasan. Iya, hukmu al-hasan. Dan dia di atasnya hasan karena yusyarrabu fihi hukmus sahih. Ini berbeda dengan dengan sudut pandang yang disebutkan dari Ibnu Hajar tadi. Sama-sama martabahnya di antara sahih dengan hasan, di tengah-tengahnya hasan sahih, tapi dari itibar yang berbeda. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memandang dari taraddud fin naqil, yakni sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan sahih, maka ditaruh di tengah-tengah. Adapun Ibnu Katsir mengatakan yusyarribul hukma bis-sihah 'alal hukmi bil hasan kama yusyarribul husna bis-sihah. Nah, wa yakunu hukmuhu 'alal hadithi bis-sihhatil mahdha aqwa min hukmihi 'alaihi bis-sihhati ma'al husni wallahu a'lam. Taib, ini kesimpulan pembahasan berkenaan dengan qaul Tirmidzi hasanun sahih. Taib. Kemudian disebutkan oleh siapa? Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala setelah menyebutkan pendapat-pendapat yang lain, ya, pendapat-pendapat yang lain, ya, atau pendapat-pendapat yang disebutkan di sini, ya. Beliau kemudian mengutip pendapat dari Syekh Muhammad Abdul Razzaq Hamzah. Ya, ini Syekh Muhammad Abdul Razzaq Hamzah yang pertama kali mencetak, kalau nggak salah ada juga ta'liqnya beliau, ya, ada ta'liqnya beliau, ya, ta'liq ataupun syarah ringkas, ya, terhadap Ikhtisar Ulumul Hadis. Terhadap Ikhtisar Ulumul Hadis 6 yang beliau berjudul Al-Ba'is Al-Hafiz. Ya, beliau yang pertama kali memberikan judul syarahnya Al-Ba'is Al-Hafiz. Ini Syekh Abdul Razzaq Muhammad Abdul Razzaq Hamzah. Ya. Yang kemudian diikuti oleh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. 6. Beliau mengutip, Syekh Ahmad Syakir mengutip di sini ta'liq dari Syekh Muhammad Abdul Razzaq Hamzah di sini. Ya. Setelah beliau menyebutkan pendapat-pendapat yang ada, ya. Kemudian kata beliau, walladzi yadhhar, yang nampak
menurut saya, kata Syekh Muhammad Abdul Razak Hamzah, annal hasana fi nadhari Tirmidzi a'ammu minas sahih. Menurut kami, menurut saya, kata hasan dalam pandangan Tirmidzi lebih umum dibandingkan sahih. Fayujami'uhu wa yanfaridu anhu. Karena itulah terkadang beliau gabungkan hasan dengan sahih, dan terkadang beliau sendirikan hasan saja. Ya. Jadi hasan lebih umum dibandingkan sahih. Kalau begitu apa maknanya? Wa innahu fi ma'nal maqbuli al-ma'muli bihi. Ya. 6. Kata beliau, apa namanya? Hasan menurut At-Tirmidzi zahirnya bermakna yang makmul. Apa yang makbul, yakni yang diterima. Makbul di sini berarti mencakup sahih dengan hasan. Wal ma'muli bihi, dan yang diamalkan. Yang diamalkan. Nah, maka kata beliau, hadis-hadis yang dikatakan oleh At-Tirmidzi, bisa antum baca di situ, saya kasih kesimpulan saja. Maka hadis-hadis yang dikatakan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala sahih, itu adalah hadis yang sahih, yang makbul, tapi ghairu ma'mulin, tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Jadi saya ulangi, hadis hasan menurut Tirmidzi itu makbul. Sementara hadis sahih itu adalah hadis yang makbul tapi ghairu ma'mulin bihi, tidak diamalkan. Ya, karena kan tidak semua hadis sahih itu diamalkan. Bisa jadi hadis sahihnya itu marjuh ketika ditarjih dengan sahih yang lain, atau bisa jadi hadis itu sahih tapi dia mansukh. Jadi tidak ada korelasi yang saling melazimkan antara kesahihan hadis dengan al-amal bihi. Karena itulah At-Tirmidzi rahimahullah dalam beberapa tempat dalam sunannya ketika menyebutkan hadis sahih, beliau mengatakan laisa alaihil amal. Ini tidak diamalkan. Bukan ini amalannya para ulama. Tidak mengamalkan hadis ini. Ya. Maka menurut Syekh Ahmad atau Muhammad Abdul Razak Hamzah, ketika At-Tirmidzi rahimahullahu taala menggunakan kata sahih, ya, kata beliau di sini, wa ma kana sahihan wa lam yu'mal bihi li sababin minal asbab yusammihi Tirmidzi sahihan faqat. Kalau hadisnya sahih, makbul, tapi tidak diamalkan, maka Tirmidzi hanya mengatakannya sahih. Kalau begitu, apa makna hasan sahih? Menurut Syekh Abdul Muhammad ini, kalau begitu hasan sahih adalah hadis yang makbul tapi tidak diamalkan. Ya, ini tambahan pandangan lagi dari Syekh Muhammad Abdul Razak Hamzah. Ya, dan secara umum ini mahallul ijtihad. Maka selama pendapat-pendapat tersebut didukung dengan fakta, didukung dengan data istiqra'i, maka silakan berijtihad dalam masalah ini. Walaupun kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dibawa kemudian mengkritisi pendapat yang dikutip di sini dari Syekh Muhammad Abdul Razak Hamzah di sini. Ya. 6. Beliau mengkritik bahwa beliau kasih beberapa contoh hadis-hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadisun sahih tapi wa alaihil amal. Maka ini mengkritisi pandangan yang menyebutkan tadi bahwa kalau hadisnya sahih maka itu makbul tapi laisa alaihil amal. Ya. Buktinya disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah beberapa contoh hadis di bawah, ada 4 contoh hadis di mana At-Tirmidzi mengatakan sahih tapi wa alaihil amal, atau wal amalu ala hadza inda ahli ilm, dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Ada sisi yang lain, ada tarjih yang lain, atau ada jawaban lain yang dikemukakan oleh sebagian ulama muasirin, di antaranya oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaid hafizahullahu taala ketika beliau mensyarah Al-Muqidhah. Beliau mengatakan bahwasanya istilah hasan sahih ini, ya, istilah hasan sahih ini saya nukil dengan maknanya, saya lupa ingat ini, ya. Istilah hasan sahih ini memang dimasyhurkan oleh Imam Tirmidzi. Namun kebiasaan menggabungkan dua sifat dalam satu hadis ini bukan dimulai oleh At-Tirmidzi. Sudah ada ulama mutaqaddimin sebelum At-Tirmidzi yang biasa menggunakan kalimat ini. Kadang mereka menggabungkan antara mereka mengatakan hasanun sahih, ya. Atau kadang mereka menggunakan masalan sahihun mustaqim. Kadang digabungkan seperti itu. Sahih mustaqim. Atau kadang mereka menggunakan istilah sebentar. Hasanun jayyid
atau sahihun jayyid dan semacamnya. Jadi menggabungkan dua sifat pada satu hadis ini bukan At-Tirmidzi yang memulai. Ulama sebelumnya sudah ada yang memulai dan beliau sebutkan beberapa contoh, saya tidak ingat semuanya. Beliau sebutkan beberapa contoh-contoh lafaz yang digunakan oleh para ulama dalam menghukumi satu hadis dan dia menggunakan dua sifat. Jadi zahir amalan Tirmidzi hasan sahih ini hanya beliau mengikuti para ulama sebelumnya yang mereka menggabungkan dua sifat pada satu sanad. Ya, di mana secara umum dua sifat pada satu hadis. Di mana secara umum hukum-hukum yang mereka gunakan ketika mereka menggabungkan antara sahih dengan jayyid atau sahihun dengan mustaqim masalan, atau sahih dengan yang lain atau hasan dengan yang lain. Ketika mereka menggabungkan dan berdasarkan istiqra, kata beliau beliau melakukan istiqra sendiri, ya, istiqra sendiri terhadap istilah-istilah ini, ya, semua hadis-hadis yang dihukumi oleh para ulama dengan dua sifat yang qabul. Ingat, dua-duanya sifat qabul. Cuma ada perbedaan kemudian disematkan pada satu hadis yang sama. Kesimpulannya adalah semua hadis-hadis itu makbul. Itu adalah tashihun lil hadis. Itu adalah apa? Tashihun lil hadis. Ya, bukan tadhif. Bukan apa? Tadhif. Karena itulah Syekh Abdullah Al-Ubaid hafizahullah taala mengatakan bahwa kalamnya Tirmidzi hasan sahih juga merupakan tasihih lil hadis. Itu yang urgen yang kita tahu. Ya. Kesimpulannya kata beliau, ucapan At-Tirmidzi hasanun sahih itu adalah tasihih terhadap hadis dan itu yang muhim, itu yang penting. Adapun mengetahui apa sih maksudnya hasan sahih, maksudnya begini dan begitu dan seterusnya. Oke lah, itu taujih yang sifatnya ijtihadi, kita bisa terima. Ya. Tapi satu hal yang harus dipastikan kata beliau, kalimat hasanun sahih itu adalah tashih. Terserah mau di mana derajatnya. Ya, mau di atasnya sahih, mau di bawahnya sahih, tapi yang jelas kalam Tirmidzi hasanun sahih itu tashihun lil hadis. Dan ini sangat urgen bagi yang menjadikan tasihnya Tirmidzi sebagai itibar, apalagi yang bertaklid kepada Tirmidzi rahimahullah dalam hukum terhadap hadis di luar Bukhari Muslim. Jelas sampai sini ya? Ya, dan ini saya kira kesimpulan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Ubaid hafizahullah taala, ini kesimpulan yang bagus, ya. 6 bahwa, dan kalau kita lihat juga taujihat yang diarahkan oleh para ulama, ya. Kalau kita lihat taujihat yang disebutkan tadi seluruhnya memang tidak ada yang bernada yang mengarah kepada tadhif. Ya, tidak ada yang mengarah kepada makna tadhif. Maka ini yang penting. Yang penting adalah apa? Pokoknya hadis-hadis yang dikatakan oleh At-Tirmidzi hasan sahih itu bukan dhaif. Itu yang penting. Ya, yang jelas apa-apa yang dikatakan oleh At-Tirmidzi hasanun sahih itu adalah tashihan lil hadis. Ya, tashihan lil hadis. Bahkan sebagian mengatakan tasih bal ziyadah. Di atasnya sahih. Nah, dan itu yang penting. Itu yang penting. Dan ini bisa dijadikan i'tibar ketika misalnya kita dapati ada sebuah hadis dalam Sunan Tirmidzi, dalam Jami' Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Datang ulama lain mengatakan ini dhaif. Maka ini kita bisa jadikan i'tibar bahwa Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Tapi kan hasan sahih tidak ditahu maknanya. Oke lah, tidak ditahu maknanya, tapi semua sepakat bahwa hasan sahih ini tasih. Sudah, itu yang muhim. Itu yang penting. Tasih. Pokoknya hadisnya makbul, paling minimal makbul. Hasan atau sahih. Ya, maka itu bisa dijadikan sebagai apa? Ya, irad untuk yang mendaifkannya, bahwa Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Wallahu taala alam bisawab. Jadi sekali lagi pembahasan ini kembali kepada 3 hal. Yang pertama, ya, bahwa ini hanya berkenaan dengan istilah Tirmidzi dalam Jami'. Kemudian yang kedua, ini hanya berlaku bagi hadis-hadis yang dihukumi oleh beliau hasanun sahih, dan itu jumlahnya tidak banyak dibandingkan total keseluruhan hadis-hadis dalam Jami' At-Tirmidzi. Ya, wallahu taala alam bisawab. Taib, ini selesai pembahasan hadis qaul Tirmidzi hasanun sahih. Wallahu taala alam bisawab. Nah, walillahil hamd. Dengan demikian selesai pembahasan kita terhadap hadis sahih dan hasan, dan ini termasuk pembahasan yang paling panjang dalam mustalahul hadis, yakni pembahasan mengenai istilah sahih dengan hasan. Ya, kenapa? Karena ini ya perkara yang urgen. Inilah intinya, taksim al-maqbul wal mardud. Taksim al-maqbul dan mardud,
Maka hudud dan dhawabit dalam memberikan pembatasan mana makbul dan mana mardud ini perkara yang muhim. Dan selanjutnya insyaallah taala akan masuk pembahasan mengenai aqsam al-mardud. Nam wallahu taala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala ay yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.